Halo semua, good morning. Oke, hari ini kita akan lanjut kembali membahas materi yang ada di subtema 4 di pembelajaran 5 dan 6. Jadi silakan kalian simak penjelasan berikut ini dengan baik. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara spora dan juga secara stek. Nah, coba kalian perhatikan, amati gambar di samping ini. Pernahkah kalian menjumpai tanaman ini? Oke, tahukah kalian apa nama tumbuhan ini? Dan apa nama perkembangbiakan pada tumbuhan ini? Nah, tanaman ini adalah tanaman paku. Kita hari ini akan membahas tentang perkembangbiakan pada tanaman paku. Tanaman paku itu berkembang biak secara alami menggunakan spora. Nah, tumbuhan paku termasuk adalah tumbuhan yang dapat hidup di darat dan juga di dalam air. Nah, beberapa jenis tumbuhan paku ada yang hidup menempel pada batang tumbuhan lain. Seperti pada gambar di samping ini adalah salah satu jenis tumbuhan paku yang hidup di darat. Nah, alat perkembangbiakannya itu kita sebut dengan spora. Di bawah ini, Miss akan berikan beberapa contoh jenis-jenis tanaman paku yang hidup di darat, di air, maupun yang menempel pada batang pohon lainnya. Oke, anak-anak, ini Miss mempunyai beberapa contoh tanaman paku yang hidup di darat. Gambar pertama itu kita sebut dengan paku suplir. Paku suplir ini juga berkembang biak secara alami menggunakan spora. Nah, spora ini terletak pada kotak spora namanya. Nah, kotak spora ini berada di bawah daunnya. Nah, semakin dia berkembang, tinggi batang paku suplir ini dan banyaknya daun akan semakin bertambah. Begitu juga paku suplir ini kemampuan untuk membuat makanannya pun semakin bertambah. Paku suplir ini membutuhkan zat hara, air, karbon dioksida, oksigen, dan cahaya matahari untuk dia bisa bertahan hidup. Nah, gambar yang kedua adalah jenis paku ekor kuda. Sama juga, paku ekor kuda ini berkembang biak secara alami menggunakan spora. Nah, berikut ini adalah contoh tanaman paku yang hidupnya di air. Yang pertama ada jenis paku semangi. Yang kedua adalah jenis paku kiambang. Kedua jenis paku ini juga berkembang biak secara alami, yaitu dengan cara spora. Sporanya itu terletak juga di bawah daunnya atau di kotak sporanya sendiri. Oke, jenis paku yang terakhir adalah paku tanduk. Paku tanduk ini biasanya tumbuh itu menempel pada batang tumbuhan lain. Nah, pada paku tanduk ini sendiri, perkembangbiakannya itu secara alami, yaitu dengan cara spora juga. Sporanya ini terletak pada bawah daunnya. Tanaman paku tanduk ini juga membutuhkan air, sinar matahari, oksigen, dan karbon dioksida untuk dia bisa bertahan hidup. Tumbuhan paku itu membutuhkan air, zat hara, karbon dioksida, sinar matahari, dan juga oksigen untuk dia bisa bertahan hidup. Air, zat hara, dan karbon dioksida digunakan tumbuhan paku untuk membuat makanan. Nah, proses pembuatan makanan tersebut dilakukan dengan bantuan cahaya matahari, dan oksigen digunakan untuk tumbuhan paku bernafas. Nah, jadi tanaman paku itu juga membutuhkan oksigen dan membutuhkan sinar matahari untuk dia bisa bertahan hidup atau juga untuk dia bernafas. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang berikan berikut ini. Nah, ini adalah jenis gambar paku. Nah, di mana yang bintik-bintik kuning ini adalah alat perkembangbiakannya, yaitu spora. Nah, spora itu pada tumbuhan paku terkumpul pada kotak spora pada
tumbuhan paku itu berupa bintik-bintik hitam maupun bintik-bintik kuning yang umumnya terletak di permukaan bawah daun, seperti pada gambar. Kotak spora itu akan terbuka setelah dia masak. Kotak spora yang terbuka itu menyebabkan spora yang mudah diterbangkan oleh angin. Nah, spora yang jatuh pada tempat yang sesuai itu akan tumbuh dan berkembang kembali menjadi tumbuhan paku yang baru. Jadi, tumbuhan paku ini berkembang biaknya secara alami, benar-benar alami dibantu oleh angin, tiupan angin. Nah, jadi spora itu kalau sudah matang, dia akan tertiup angin dan terbang, jatuh di permukaan tanah. Setelah itu dia akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, itu tadi beberapa jenis tanaman paku yang perkembangbiakannya secara alami dengan cara spora. Nah, berikut ini misalkan jelaskan ke kalian cara perkembangbiakan itu secara buatan atau menggunakan stek. Nah, stek ini dilakukan dengan menanam potongan bagian tanaman tersebut. Nah, bagian tanaman yang dapat digunakan yaitu bisa berupa akar pada tanaman, batang, dan juga daun pada tanaman. Nah, contoh bagian tanaman yang bisa digunakan stek yaitu dengan akar adalah tanaman sukun, dengan batang adalah tanaman singkong, dan dengan daun itu disebut tanaman bisa juga lidah mertua, bisa juga daun sirih. Nah, itu adalah jenis tanaman yang perkembangbiakannya secara stek melalui akar, batang, dan daun tanaman. Oke, berikut ini Miss berikan beberapa contoh tanaman yang menggunakan stek buatan itu melalui stek batang, yaitu bisa menggunakan tanaman singkong, tanaman tebu, dan tanaman sirih. Nah, bagaimana caranya itu kalian menyetek tanaman tersebut. Misalnya tanaman singkong. Nah, kalian ambil batang singkong, lalu kalian potong mereng, atau miring ya, potongnya miring, membentuk lancip. Setelah kalian motong, kalian tancapkan ke dalam tanah. Itu yang bentuknya tajam tadi, yang miring itu dimasukkan ke dalam tanah. Nah, itu akan menyerap maksudnya zat hara yang ada di dalam tanah. Nah, nanti dia akan berkembang, dia akan tumbuh menjadi akar. Nah, jika sudah tumbuh menjadi akar, batang dari singkong ini akan menjadi kuat. Setelah itu dia akan tumbuh beberapa daun pada batang tersebut. Begitu juga dengan tanaman tebu. Nah, tanaman tebu jika kita ingin mensteknya, itu juga caranya kalian potong batang tebu itu miring, ya, serong membentuk lancip. Nah, habis itu kalian tancapkan langsung yang bentuknya tancap ke dalam tanah. Itu juga akan mengeluarkan akar yang memberi kekuatan pada batang tersebut. Setelah itu, lama-lama dia akan tumbuh dan mengeluarkan daun. Begitu juga pada tanaman sirih. Tanaman sirih kita ambil batangnya dulu, setelah itu kita tancapkan ke tanah sampai dia mengeluarkan akarnya. Nah, akar itu juga yang akan menguatkan batang pada daun sirih tersebut. Setelah itu, batang dari daun sirih itu akan mengeluarkan daunnya. Nah, begitulah cara jika kalian ingin menstek dengan batang. Masih banyak ada tanaman lain yang bisa kalian stek melalui batang. Berikut ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak melalui stek daun, yaitu tanaman Wijaya Kusuma dan juga lidah mertua. Nah, kalau untuk stek akarnya itu ada pada tanaman sukun. Tanaman singkong mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman singkong? Berikut misalkan bahas tentang perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman singkong. Tanaman singkong juga membutuhkan air, zat hara,
oksigen, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk dia bisa bertahan hidup. Tanaman singkong itu memiliki akar yang membentuk umbi dan disebut dengan umbi akar. Umbi akar tersebut berisikan cadangan makanan. Umbi akar juga dapat digunakan tanaman singkong untuk berkembang biak secara alami dan bisa juga berkembang biak secara buatan, yaitu dengan cara stek. Jadi, pada tanaman singkong ini terjadi dua perkembangbiakan, bisa dengan cara alami, yaitu dengan umbi akar, dan bisa dengan cara buatan, yaitu dengan stek. Oke, anak-anak semua, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, kita akan membahas tentang pembagian dengan cara hitung susun atau dengan cara prografik. Berikut contoh soalnya. Beberapa jenis tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai tanaman hias di rumah. Radian dan ayahnya itu membudidayakan bibit-bibit tanaman hias. Mereka memiliki banyak bibit tanaman hias. Mereka memiliki tanaman sebanyak 350. Mereka akan menyetorkan bibit-bibit tersebut ke 14 toko tanaman. Nah, setiap toko tanaman itu menerima bibit tanaman sebanyak berapa? Nah, bibit tanaman tersebut akan dibagi sama rata. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan menggunakan hitung susun. Dengan hitung susun cara pendek, bagaimana caranya mendapatkan jumlah tanaman pada masing-masing toko. Oke, cara penyelesaiannya itu bisa kalian perhatikan pada slide berikut ini. Nah, kita akan mencari jumlah dari bibit tanaman tersebut. Kita akan bagi 350 itu akan kita bagi 14. Nah, caranya itu yang pertama, kalian harus bagi dulu bilangan yang ada di depannya, yaitu 35 dibagi 14. Nah, caranya 14 kali berapa itu akan menghasilkan 35. Oke, kita akan mencari yang bilangan yang mendekati dengan angka 35, yaitu adalah bilangan 2. Jadi, di atasnya kita taruh bilangan 2. Nah, setelah itu kita kalikan kembali bilangan 2 itu dikalikan 14. Nah, 2 dikali 14 itu hasilnya 28. 0 pada angka 350, nah, itu akan turun setelah kalian mengurangi dari angka 35 dikurangi 28. Nah, itu akan hasilnya 7. 5 dikurangi 8 tidak bisa, jadi pinjam di 3. Nah, jadinya 15. 15 dikurangi 8 itu hasilnya 7. Nah, 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Nah, dapatlah kita hasilnya itu 70. Sekarang 70 kita bagi 14 kembali. Itu hasilnya 5. 14 dikali 5 itu hasilnya 70. Jadi jumlah setiap toko menerima bibit tanamannya itu adalah sebanyak 25. 350 dibagi 14 itu hasilnya 25. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi cara berhitung secara prografik, nah sekarang coba kalian berlatih, kerjakan latihan ini di buku latihan kalian. Nah, selesaikan pembagian soal ini dengan cara hitung susun prografik. Pak Abu itu memanen kelapa sebanyak 136. Pak Abu telah menyiapkan 8 karung untuk tempat kelapa. Setiap karung akan diisi kelapa sama banyak. Berapa banyak kelapa di setiap karung? Nah, silakan anak-anak coba menyelesaikan soal cerita ini dengan cara hitung susun prografik. Soal yang kedua, Danis memiliki bibit pohon jati sebanyak 225. Bibit pohon tersebut akan ditanam di 3 lahan kosong.
Setiap lahan ditanami bibit pohon jati sama banyak. Bibit pohon jati yang ditanam di setiap lahan itu ada berapa? Coba juga kalian kerjakan soal ini dengan cara hitung susun prografik. Sapa selalu merawat bibit-bibit tanaman hias bersama ayah. Kegiatan yang dilakukan Sapa menunjukkan persatuan di rumah. Selain di rumah, Sapa juga melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, contohnya seperti apa? Mari dengarkan Miss dengan baik. Nah, hari itu Sapa, Fania, Adik, dan Kirana bertugas piket kelas. Mereka bekerja sama saat melakukan piket kelas. Sapa membersihkan tulisan di papan tulis. Fania menyapu lantai kelas. Kirana membersihkan kursi dan meja. Dan Adik membuang sampah ke tempat sampah. Sapa dan teman-teman telah melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah, yaitu mengerjakan piket secara bersama-sama. Nah, jika kita menjalankan piket, itu dilakukan bersama-sama, itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah dan di masyarakat itu contohnya seperti belajar kelompok di sekolah, membuat majalah dinding kelas bersama, musyawarah memilih ketua kelas, kerja bakti merawat tanaman sekolah. Nah, kalau di lingkungan masyarakat itu bisa kalian lakukan dengan cara bergotong royong, membantu membersihkan selokan, dan menjenguk teman yang sakit di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, kegiatan ini bisa kalian lakukan untuk mempererat hubungan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat di sekitar kalian. Dan juga jika kalian sudah memiliki sikap bersatu dan sikap untuk bergotong royong, nah semua pekerjaan itu akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Oke anak-anak, sekian materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, silakan nanti kalian tanyakan langsung ke Miss. Nah, dan untuk latihan hari ini, setelah kalian selesai mengerjakan, silakan kalian kirimkan hasilnya ke Google Classroom di folder yang sudah disiapkan. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for today. See you tomorrow. Bye-bye.